Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 8, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berjumpa lagi pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian pelaku ekonomi, kemudian yang kedua, menyebutkan pelaku ekonomi, dan yang ketiga, menjelaskan peran pelaku ekonomi. Silahkan kalian perhatikan beberapa kegiatan ekonomi berikut. Nah, yang paling pojok kiri atas kalian bisa lihat aktivitas di pasar ya, beberapa orang sedang berbelanja di pasar. Kemudian ada perusahaan garment dengan para karyawannya yang sedang menjahit ya. Kemudian ada orang yang mengirimkan paket lewat PT Pos Indonesia. Kemudian ada kegiatan ekspor impor yang biasanya di pelabuhan internasional. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Nah, jadi siapa itu pelaku ekonomi? Nah, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, yang kita tahu di materi kelas 7 ya, masih ingat ya? Nah, kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, ya, jadi saya ulangi lagi. Pelaku ekonomi adalah orang-orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ya. Nah, pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau disebut juga sebagai rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi yang pertama yaitu rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Nah, apa saja peran dari rumah tangga konsumen? Yang pertama, keluarga atau rumah tangga konsumen bisa berperan sebagai produsen. Nah, ya, yaitu sebagai penyedia faktor produksi. Nah, faktor produksi itu apa saja? Faktor produksi itu bisa berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian. Nah, rumah tangga konsumen atau keluarga ini bisa mendapatkan pendapatan dari faktor produksi yang dia berikan kepada perusahaan atau kepada rumah tangga produsen. Nah, jadi pendapatannya bisa berupa yang pertama sewa. Nah, karena dia menyewakan lahan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, pendapatan yang kedua, jadi keluarga itu bisa mendapatkan upah atau gaji karena dia sudah bekerja pada perusahaan, ya. Kemudian yang ketiga, dia bisa mendapatkan bunga karena sudah meminjamkan dana atau modal usaha ke perusahaan. Nah, begitu juga rumah tangga keluarga itu bisa mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, ya, di sini juga terkadang misalkan rumah tangga keluarga kok kemudian jualan, nah itu pun bisa mendapatkan laba atau keuntungan, ya. Kemudian peran yang kedua yaitu sebagai konsumen. Nah, ini yang sering kita lakukan ya, yaitu sebagai pemakai barang atau jasa. Kita menggunakan barang atau jasa, kemudian kita membeli barang. Nah, itu berarti peran kita sebagai konsumen. Nah, kemudian pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, apa saja perannya? Nah, yang pertama, perannya adalah sebagai produsen, yaitu sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Jadi dia menciptakan barang atau jasa. Nah, itu ya. Kemudian, rumah tangga produsen itu juga bisa berperan sebagai konsumen. Kapan? Nah, yaitu ketika menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian yang didapat dari rumah tangga keluarga. Nah, jadi misalkan perusahaan ya membutuhkan tenaga kerja, nah berarti dia posisinya sebagai konsumen. Nah, itu ya.
Maka hubungan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen bisa tergambar pada bagian berikut. Nah, coba perhatikan arah panahnya ya. Yang paling atas, rumah tangga produsen itu menjual barang atau jasa ke rumah tangga konsumen. Nah, ya. Maka rumah tangga konsumen dia melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Dan ini terjadi pada pasar produk atau pasar output. Nah, ya, sedangkan yang bawah kalian coba perhatikan. Nah, ya, dari rumah tangga konsumen, ya, dia ada pembelian faktor produksi. Nah, misalkan tadi rumah tangga konsumen dia bekerja di perusahaan. Nah, maka rumah tangga produsen membayar balas jasa faktor produksi. Nah, jadi contohnya tadi rumah tangga konsumen dia bekerja ke perusahaan. Maka rumah tangga produsen atau perusahaan dia membayar gaji kepada rumah tangga konsumen. Nah, itu terjadi pada pasar input atau disebut juga sebagai faktor produksi. Nah, bisa dipahami ya, hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Nah, kalau dua sektor ini berarti terjadi antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen. Nah, ya. Selanjutnya, pelaku ekonomi yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Nah, ini ada beberapa peran. Yang pertama, pemerintah sebagai pengatur atau regulator. Nah, yaitu pemerintah mengatur dan mengendalikan perekonomian dengan membuat suatu kebijakan dan peraturan. Nah, misalkan mengeluarkan undang-undang, kemudian peraturan, terus kemudian di situ ada juga pajak. Nah, itu ya contohnya. Kemudian pemerintah juga berperan sebagai produsen. Kapan? Nah, yaitu ketika pemerintah memproduksi barang atau penyedia jasa layanan umum untuk masyarakat. Nah, salah satunya dalam bentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Contoh dari BUMN, contohnya yaitu PT KAI, Kereta Api Indonesia, kemudian PLN, PT Pos Indonesia. Nah, masih banyak lagi BUMN. Nah, coba kalian bisa mencari tahu BUMN apa saja. Kemudian pemerintah juga bisa berperan sebagai konsumen, yaitu kapan? Nah, pemerintah menjadi konsumen, contohnya adalah ketika membeli barang-barang konsumsi, seperti, perkantoran pemerintah kan membutuhkan alat kantor, mobil dinas, nah itu contohnya. Kemudian pemerintah juga menggunakan tenaga kerja, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Nah, itu adalah contoh peran pemerintah sebagai konsumen. Kemudian, pelaku ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Nah, perannya yang pertama itu adalah sebagai eksportir. Nah, ya. Jika negara kita membutuhkan barang dan jasa dari negara lain. Contoh, kita anggap Jepang itu adalah masyarakat luar negeri. Nah, maka Jepang berperan sebagai eksportir itu ketika mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Nah, itu contohnya. Kemudian berperan sebagai importir. Contohnya, jika masyarakat luar negeri membutuhkan barang dan jasa dari negara kita. Contohnya, Jepang mengimpor tekstil dari Indonesia. Nah, itu. Kemudian peran selanjutnya yaitu masyarakat luar negeri bisa berperan sebagai investor atau penanam modal asing. Nah, itu ya. Jadi ada berapa pelaku ekonomi? Nah, ada 4 ya. Yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, kemudian rumah tangga pemerintah, kemudian masyarakat luar negeri. Dan masing-masing pelaku ekonomi ini memiliki perannya masing-masing dalam kegiatan perekonomian. Demikian penjelasan tentang pelaku ekonomi. Jika ada hal yang belum bisa dipahami, silakan segera ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.